Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Itu informatika untuk kelas 11 semester ganjil dengan guru mata pelajaran dengan Bapak sendiri, yaitu Bapak Asep Saipudin Eskom. Oke. Di bab pertama yaitu kita akan belajar tentang teknik komputer. Nah, seperti yang ada di LKS kalian, kita akan mempelajari tentang teknik komputer. Teknik komputer itu akan membahas seputar embedded system ya, atau sistem tertanam. Merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri dari mekanik dan perangkat keras lainnya. Kata embedded menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi komponen satu dengan yang lainnya itu berkaitan atau berhubung ya. Nah, seperti yang ada di LKS kalian, yaitu menunjukkan sebuah contoh gambar sebuah jam atau arloji. Nah, itu adalah termasuk ke dalam embedded system atau sistem tertanam yang secara khusus untuk menunjukkan real time waktu pada saat ini. Jadi sebuah jam itu sudah termasuk embedded system, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya yaitu tentang merakit dan memprogram piranti sederhana. Nah, ini adalah dasar-dasar piranti sederhana embedded system. Nah, embedded system mengandung minimal sebuah central processing unit. Nah, ini adalah otaknya ya. Jadi minimal harus ada CPU atau central processing unit. Hal tersebut dapat diprogram dan diwujudkan dalam bentuk microcontroller, atau mikroprosesor, ataupun digital signal prosesor chip ya. Sekarang banyak mengadopsi pada chip ya. Sistem ini dapat didefinisikan sebagai peralatan elektronis berukuran relatif kecil dan berbasis komputer dalam bentuk chip. Nah, di sini berbentuk chip tuh bisa kartu ATM dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mikrocontroller atau mikroprosesor itu bisa terdapat pada TV atau radio gitu. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri embedded. Nah, embedded system atau sistem tertanam adalah sistem dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bekerja di lingkungan luar ruangan IT ya, misalkan elektronik rumah tangga seperti kompor listrik, AC, mesin cuci dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki computing power atau memiliki kekuatan untuk mengkomputasi atau menjalankan sistem tertanam tersebut. Oke, yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik ya. Di sini kita contohkan sebuah jam atau arloji yang bertugas khusus untuk menampilkan jam atau waktu real time pada saat ini. Jadi memiliki fungsi yang khusus. Poin selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik embedded system. Sistem tertanam dirancang untuk tujuan khusus melakukan satu atau banyak tugas dalam komputasi yang real time. Karakteristik sistem ini identik dengan sebagai berikut. Oke. Jadi embedded system atau sistem yang tertanam ini memiliki tujuan khusus atau fungsi yang khusus yang telah dirancang sesuai tugas dalam komputasi. Nah, di sini sudah diprogram bagaimana sistem tersebut berjalan. Karakteristik pertama adalah perangkat lunak untuk sistem ini umumnya berupa firmware. Nah, ini adalah firmware ya, yaitu perangkat lunak untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara real time dengan perangkat keras. Oke. Jadi firmware itu adalah sistem yang berhubungan atau berinteraksi secara real time dengan perangkat keras. Oke. Sistem yang mengatur dan perangkat keras yang melaksanakan teknis atau mekaniknya. Oke. Yang kedua adalah dirancang untuk melakukan tugas yang khusus. Nah, tugas yang khusus, kembali lagi ke contoh jam tadi ya. Jadi khusus untuk menunjukkan waktu. Lain lagi dengan misalkan kompor listrik, misalkan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air. Nah, di situ sudah disetting berapa menit atau waktunya. Jadi embedded system tergantung pada
program atau diprogram untuk tujuan apa gitu ya. Yang ketiga yaitu didesain dalam satu perangkat terintegrasi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, terintegrasi ini saling berkaitan ya. Jadi sengaja didesain untuk perangkat tersebut terintegrasi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Oke. Demi mencapai tujuan atau fungsi yang dikhususkan pada embedded system tersebut. Oke. Kita sudah membahas ciri-ciri, karakteristik. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Yaitu kategori sistem embedded. Nah, oke. Sistem embedded dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mandiri atau standalone. Perangkat standalone dapat berfungsi secara independen ya, sendiri dari perangkat kelas lainnya dan tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Misalnya TV untuk merekam siaran televisi. Oke. Selanjutnya adalah real time. Sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik disebut dengan sistem real time. Nah, sistem real time. Jadi waktu spesifik ya, periode waktu spesifik. Nah, sistem real time terdiri dari atas hard real time system dan soft real time system. Nah, untuk kedua ini kita bahas di selanjutnya di poin 3 dan 4. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah hard real time. Adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Contoh dari sistem hard real time adalah sistem yang harus membuka katup dalam 30 milidetik ketika kelembapan udara melintasi ambang batas waktu tertentu. Jadi sebuah sistem embedded sudah disetting bahwa dalam sekian batas atau kelembapan udara harus membuka katup dalam 30 milidetik. Oke, yang ketiga adalah soft real time. Soft real time. Yang keempat adalah soft real time adalah sistem yang tidak memerlukan deadline dan jika diberikan suatu perintah dari remote control maka akan mengalami delay selama beberapa milidetik untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi di sini soft real time itu misalkan bahwa membuka katupnya itu adalah dengan perintah, dengan perintah menggunakan remote control. Jadi tidak langsung atau real time mengikuti sistem yang sudah dirancang. Oke. Jadi di sini setelah memerintahkan dengan remote control akan mengalami delay selama beberapa milidetik. Oke. Bapak harap untuk materi-materi yang kita bahas ini kalian bisa memahami. Nanti kalian baca-baca lagi di LKS kalian ya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu implementasi piranti sederhana embedded system. Embedded system dapat berjalan karena adanya microcontroller di dalamnya. Secara mendasar, microcontroller akan dipasangkan ke barang-barang elektronik. Artinya di dalam barang-barang elektronik tersebut terdapat embedded system. Contoh yang paling dekat dan mudah adalah barang-barang elektronik yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi dalam alat rumah tangga tersebut sudah tertanam embedded system dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Oke. Misalnya kompor listrik ya. Di sini ada kompor listrik. Jadi di sini kita bisa mengatur suhu dari listrik tersebut dan misalkan pakai timer berapa menit nyala kompor listriknya, lalu ke lemari pendingin yaitu bisa men-setting berapa tingkatan suhu dalam pendingin tersebut. Mesin cuci, timer yang kita gunakan untuk mencuci pakaian atau mengeringkan pakaian secara otomatis, telepon, televisi dan lain sebagainya. Jadi dalam alat-alat rumah tangga atau elektronik rumah tangga ini sudah tertanam embedded system. Nah, oke. Jadi sistem yang tertanam secara khusus melaksanakan tugas-tugas tertentu. Oke. Bukan hanya itu saja, alat elektronik seperti radio, kamera DSLR, pocket, WiFi juga memakai embedded system. Hal ini berlawanan dengan sistem umum seperti yang kita kenal pada personal komputer yang bisa menjalankan banyak perintah sekaligus tergantung pada pemrogramannya. Jadi di sini maksud dalam bertolak belakangnya ini adalah bahwa PC, nah, kalau PC itu bisa menjalankan berbagai perintah atau multitasking. Nah, jadi untuk PC adalah embedded system yang kompleks atau banyak
bisa menyelesaikan banyak tugas. Yang disebut kita bahas sebelumnya itu adalah embedded system yang secara khusus melaksanakan tugas tertentu. Namun berhubung untuk tugas atau untuk pembahasan prakteknya nanti kita tidak membahas atau tidak membuat sebuah sirkuit atau sebuah board untuk membuat embedded system seperti kompor listrik. Jadi kita akan membahas kepada PC-nya malah ya. Jadi kita nanti akan membangun sebuah PC embedded system yang kompleks. Walaupun PC bukan termasuk contoh pada embedded system, namun kita nanti akan membahas bagaimana cara merakit komputer. Oke. Mungkin sampai di sini pembahasan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan kalian boleh tanyakan langsung ke Bapak Japri via WA atau di timeline.